Gadis ini rela menikah dengan pria Cina demi melunasi utang ayahnya. Saat malam pertama, gadis itu malah diperlakukan tidak baik. Nama saya Mawar. Saya tinggal di sebuah desa kecil di Depok, bersama kedua orang tua saya, Bu Ningsih dan Pak Joko. Kami bukan keluarga kaya, tapi kami selalu mencoba menjalani hidup dengan sederhana dan penuh rasa syukur. Setiap pagi, saya sudah bangun untuk membantu ibu mempersiapkan dagangannya. Bu Ningsih adalah penjual nasi uduk keliling. Ibu memiliki resep spesial yang membuat nasi uduknya terkenal di lingkungan sekitar. Aroma daun salam dan santan segar selalu menguar dari dapur ketika ibu menyiapkan bumbu-bumbunya. Setiap hari, ibu berkeliling desa dengan sepeda ontel tua, membawa bakul besar berisi nasi uduk, gorengan, dan sambal terasi yang pedas. Makanan ini adalah rezeki kita, kata ibu setiap kali saya membantunya, sedangkan ayah, Pak Joko, bekerja sebagai karyawan di toko barang mewah milik Lin Lin, seorang duda asal Cina yang pindah ke Indonesia beberapa tahun lalu. Toko itu terletak di pusat kota, jauh dari rumah kami. Ayah sering pulang larut malam karena banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Meski begitu, ayah selalu tersenyum ketika tiba di rumah, meski tubuhnya tampak lelah. Ayah jarang bercerita tentang pekerjaannya, mungkin karena ia tidak ingin kami khawatir. Tapi saya tahu, bekerja di tempat orang lain, terutama orang asing, bukanlah hal yang mudah. Apalagi Lin Lin dikenal sebagai pria yang keras dan dingin. Hidup kami memang pas-pasan, tapi kami selalu bersyukur. Setidaknya, kami masih bisa makan 3 kali sehari dan tidur di bawah atap yang sama. Rumah kami sederhana, hanya satu ruang tamu kecil, 2 kamar tidur, dan dapur yang menyatu dengan ruang makan. Dindingnya sudah mulai lapuk, dan gentengnya kadang bocor saat hujan deras. Tapi rumah ini adalah tempat yang nyaman bagi kami. Di sini, kami saling berbagi cerita, tertawa, dan sesekali menangis bersama. Namun, ada satu hal yang selalu menghantui pikiran saya akhir-akhir ini, utang. Beberapa bulan lalu, ayah meminjam uang dari tetangga untuk biaya pengobatan ibu yang sempat sakit. Saat itu, kami tidak punya pilihan lain. Sekarang, utang itu belum lunas, dan tekanan ekonomi semakin terasa. Ayah bekerja lebih keras, sementara ibu meningkatkan volume dagangannya. Saya sendiri mencoba membantu dengan bekerja paruh waktu di warung kopi dekat rumah. Tapi tetap saja, rasanya sulit untuk mengejar kebutuhan sehari-hari sekaligus melunasi utang. Hingga suatu hari, semua ketenangan kami runtuh dalam sekejap. Ayah pulang lebih awal dari biasanya. Wajahnya pucat, dan matanya berkaca-kaca. Saya sedang membantu ibu merapikan dagangannya di dapur ketika ayah masuk. Langkahnya pelan, seperti orang yang membawa beban berat. Ibu langsung menoleh, khawatir. Ada apa, Pak? Tanyanya dengan nada cemas. Ayah duduk di kursi kayu tua di ruang makan, menghela napas panjang. Ada masalah di toko, katanya dengan suara berat. Aku menjatuhkan salah satu barang mewah milik Lin Lin. Dia meminta ganti rugi sebesar 50 juta rupiah, lanjut ayah. Suaranya terdengar putus asa. Kalau aku tidak bisa membayar, dia akan melaporkanku ke polisi. Ruang makan mendadak sunyi. Bahkan suara jam dinding yang biasanya terdengar nyaring terasa hilang. Mata ibu melebar, dan wajahnya langsung pucat. Ia mundur selangkah, kemudian terjatuh lemas di kursi. Tidak mungkin, gumamnya pelan. Aku akan cari cara, kata ayah, mencoba menenangkan ibu. Tapi saya bisa melihat kepanikan di matanya. Bagaimana mungkin kami bisa mengumpulkan uang sebesar itu? Penghasilan ayah saja hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Apalagi ditambah utang yang belum lunas. Malam itu, saya tidak bisa tidur. Pikiran saya dipenuhi oleh berbagai skenario buruk. Bagaimana jika ayah benar-benar dipenjara? Rasanya sulit bernapas ketika saya membayangkan keluarga kami hancur karena masalah ini. Keesokan harinya, saya memutuskan untuk ikut pergi ke toko Lin Lin bersama ayah. Saya tidak bisa diam saja melihat ayah menghadapi masalah sebesar ini sendirian. Mungkin, dengan keberanian dan kebersamaan, kami bisa menemukan solusi. Tapi dalam hati, saya merasa ada badai besar yang siap menelan kami semua. Saya tidak pernah membayangkan bahwa keputusan untuk ikut ayah ke toko Lin Lin akan mengubah hidup saya selamanya. Saat itu, saya hanya ingin berada di samping ayah, mendukungnya dalam situasi sulit ini. Tapi apa yang terjadi kemudian jauh lebih besar dari yang saya bayangkan. Pagi itu, langit tampak kelabu, seolah-olah alam juga merasakan ketegangan yang ada di hati kami. Ayah dan saya berangkat dengan motor tua yang sering kami gunakan untuk bepergian. Sepanjang perjalanan, kami tidak
Banyak bicara. Ayah tampak cemas, sementara saya mencoba menenangkan diri sendiri dengan memandang pemandangan di sekitar. Tapi pikiran saya terus kembali ke satu hal. Bagaimana cara kami bisa melewati masalah ini? Ketika sampai di toko Lin Lin, saya langsung merasakan aura yang dingin. Toko itu megah, dengan pintu kaca besar yang memamerkan barang-barang mewah, tas, kulit mahal, jam tangan bermerek, dan aksesori lainnya yang harganya mungkin setara dengan penghasilan kami selama bertahun-tahun. Saya mengikuti ayah masuk ke dalam, dan mata saya langsung tertuju pada Lin Lin yang sudah menunggu di balik konter Lin. Lin adalah pria paruh baya dengan wajah tegas dan sorot mata yang tajam. Ia selalu berpakaian rapi, dengan jas hitam yang membuatnya terlihat semakin berwibawa dan menakutkan. Ketika melihat kami, ia menyeringai tipis, seolah sudah mengetahui apa yang akan terjadi. Aku sudah menunggu, kata Lin Lin dengan nada dingin. Apa kalian punya solusi untuk masalah ini? Ayah menunduk, tidak berani menatap mata Lin Lin. Tuan Lin, aku benar-benar minta maaf. Aku tidak sengaja menjatuhkan barang itu. Aku akan cari cara untuk membayar ganti rugi, tapi aku butuh waktu. Lin Lin tertawa kecil, suaranya terdengar seperti duri yang menusuk telinga. Waktu? Kau pikir aku punya waktu untuk menunggu orang sepertimu, katanya sinis. Kau harus membayar 50 juta rupiah. Kalau tidak, aku akan melaporkanmu ke polisi. Kau tahu konsekuensinya, kan? Jantung saya berdegup kencang. Rasanya seperti ada batu besar yang menekan dada saya. Bagaimana mungkin kami bisa membayar uang sebanyak itu? Bahkan jika kami menjual semua yang kami miliki, jumlahnya tidak akan cukup. Saya mencoba berbicara, meskipun suara saya terdengar gemetar. Tuan Lin, mohon pertimbangkan lagi. Kami tidak punya uang sebanyak itu. Apakah tidak ada cara lain untuk menyelesaikan masalah ini? Lin Lin menatap saya dengan pandangan yang sulit diartikan. Ada sesuatu di matanya, sesuatu yang membuat saya merasa tidak nyaman. Oh, jadi inilah anakmu, Pak Joko, katanya, suaranya terdengar lebih lembut, tapi tetap saja mengancam. Aku tidak tahu kalau kamu punya anak perempuan yang cantik. Saya mundur selangkah, merasa tidak nyaman dengan tatapan Lin Lin. Ayah langsung menoleh ke arah saya, wajahnya penuh kekhawatiran. Tuan Lin, jangan lebatkan anak saya dalam masalah ini, kata ayah dengan nada memohon, tapi Lin Lin tidak mendengarkan. Matanya masih terpaku pada saya, seolah sedang mempertimbangkan sesuatu. Setelah beberapa saat, dia tersenyum, senyum yang membuat bulu kuduk saya merinding. Baiklah, katanya akhirnya. Ada satu cara untuk menyelesaikan masalah ini tanpa harus membayar uang sepeser pun. Apa maksudmu? Tanya ayah, suaranya penuh ketegangan. Lin Lin berdiri dari kursinya, lalu berjalan mendekati saya. Gerakannya lambat, tapi penuh tekanan. Anakmu bisa menikah denganku. Jika dia mau menjadi istriku, maka semua utangmu akan lunas. Masalah selesai. Ruang itu mendadak sunyi. Saya merasa darah di tubuh saya berhenti mengalir. Menikah dengan Lin. Lin? Pria yang dingin, sombong, dan keras? Saya tidak bisa membayangkan hidup bersamanya. Tapi di sisi lain, saya juga tidak bisa melihat ayah di penjara karena kesalahan yang tidak disengaja. Ayah langsung marah. Itu tidak mungkin, katanya dengan suara tinggi. Kau tidak bisa meminta hal seperti itu. Lin Lin tersenyum dingin. Kalau begitu, bayar utangmu. Aku memberimu waktu 2 hari. Kalau tidak, aku akan melaporkanmu ke polisi. Setelah itu, Lin Lin meninggalkan kami begitu saja, meninggalkan saya dan ayah dalam kebingungan dan ketakutan. Kami pulang ke rumah dengan hati yang berat. Ketika sampai di rumah, ibu langsung menanyakan apa yang terjadi. Ayah menceritakan semuanya. Termasuk tawaran hila Lin Lin. Wajah ibu langsung pucat, dan tubuhnya mulai gemetar. Tidak mungkin, tidak mungkin. Gumamnya berulang-ulang. Tak lama kemudian, ibu jatuh pingsan. Kami langsung panik. Ayah dan saya membawa ibu ke dokter desa, yang mengatakan bahwa ibu mengalami stres berat. Dokter menyarankan agar ibu istirahat total dan tidak dibebani masalah apapun untuk sementara waktu. Malam itu, saya tidak bisa tidur. Pikiran saya dipenuhi oleh tawaran Lin Lin. Di satu sisi, saya tidak ingin menikah dengannya. Tapi di sisi lain, saya juga tidak bisa melihat keluarga saya hancur. Ayah akan dipenjara, ibu akan semakin sakit, dan saya tidak tahu apa yang akan terjadi pada saya. Esok paginya, saya memutuskan untuk berbicara dengan ayah. Ayah, aku akan menikahi Lin Lin, kata saya dengan nada mantap. Meskipun hati saya bergetar, ayah langsung menatap saya dengan mata berkaca-kaca.
Tidak, Nak. Ayah tidak akan membiarkanmu melakukan itu. Ini salah ayah, dan ayah akan menanggung akibatnya. Ayah, ini bukan salah siapa-siapa, kata saya, mencoba menenangkan ayah. Ini soal keluarga kita. Jika aku tidak melakukan ini, kita semua akan hancur. Aku tidak bisa melihat ibu seperti ini, dan aku tidak bisa melihat ayah di penjara. Ayah terdiam lama. Akhirnya, ia mengangguk pelan, air mata mengalir di pipinya. Maafkan ayah, Nak, saya memeluk ayah erat-erat, berusaha menahan saya sendiri. Saya tahu, keputusan ini akan mengubah hidup saya selamanya. Tapi demi keluarga, saya mengorbankan apapun. Hari itu adalah hari yang paling berat dalam hidup saya. Saya mengenakan kebaya sederhana yang dipinjamkan oleh tetangga, warnanya putih polos tanpa hiasan berlebihan. Tidak ada gaun pengantin mewah, tidak ada dekorasi megah, apalagi pesta besar. Hanya ada kami, saya, Lin, ayah, ibu yang masih lemah di tempat tidur, dan beberapa orang tua desa yang datang sebagai saksi. Semua terjadi begitu cepat, seperti mimpi buruk yang tidak bisa saya bangunkan. Pernikahan ini bukan tentang cinta atau bahagia. Ini lebih seperti transaksi bisnis yang menyakitkan. Setiap kali saya melihat wajah Lin, saya merasa seperti seekor burung yang terperangkap dalam sangkar emas. Ia tersenyum tipis saat ijab kabul selesai dilakukan, seolah-olah ia baru saja memenangkan pertandingan. Sedangkan saya hanya bisa menundukkan kepala, mencoba menahan air mata yang ingin jatuh. Setelah acara selesai, kami langsung kembali ke rumah Lin. Rumahnya besar, terletak di pinggir kota Depok, jauh dari keramaian. Dasa. Itu adalah rumah modern dengan pintu otomatis, ruang tamu luas, dan perabotan mahal yang membuat saya merasa asing. Semua terasa dingin, seperti Lin sendiri. Tidak ada kehangatan keluarga seperti yang saya rasakan di rumah saya dulu. Lin membawa saya masuk ke kamar utama. Kamarnya besar, dengan ranjang king size berwarna hitam dan tirai tebal yang menutupi jendela. Saya berdiri di tengah ruangan, merasa seperti orang asing di tempat yang seharusnya menjadi rumah saya sekarang. Jantung saya mulai berdegup kencang ketika Lin mendekati saya. Inilah awal kehidupan kita, katanya dengan nada rendah. Aku harap kamu bisa menjadi istri yang baik. Saya tidak menjawab. Saya hanya diam, mencoba menenangkan diri sendiri. Lin tampaknya tidak peduli dengan kecanggungan saya. Ia mulai mendekat, tangannya terulur untuk menyentuh rambut saya. Saya mundur selangkah, insting saya berkata untuk menjaga jarak. Malam pertama kita, katanya lagi, suaranya terdengar lebih dalam. Aku sudah menunggu lama untuk ini. Saya langsung merasakan darah di tubuh saya berhenti mengalir. Malam pertama? Apakah ini benar-benar akan terjadi? Saya tidak siap. Saya tidak mau. Dengan semua keberanian yang saya miliki, saya menatap matanya dan berkata, Tuan Lin, aku belum siap untuk ini. Lin berhenti sejenak, lalu tertawa. Castle. Belum siap? Kita sudah menikah, Mawar. Ini adalah tugasmu sebagai istri. Tapi aku tidak bisa, kata saya dengan suara gemetar. Aku butuh waktu. Lin tampak marah, tapi ia mencoba menahannya. Baiklah, katanya akhirnya, meskipun nada suaranya terdengar dingin. Kamu bisa tidur di kamar sebelah. Tapi ingat, ini hanya penundaan sementara. Ia meninggalkan kamar, meninggalkan. Saya sendirian di tengah ruangan yang terasa semakin sempit. Saya langsung duduk di tepi ranjang, meremas-remas ujung kebaya saya. Tubuh saya gemetar, dan air mata mulai mengalir deras di pipi saya. Malam itu, saya tidur di kamar tamu yang kecil, jauh dari kamar utama. Saya mencoba menenangkan diri dengan berdoa, memohon kekuatan agar bisa melewati semua ini. Tapi meski mata saya terpejam, pikiran saya terus berputar. Bagaimana mungkin saya bisa bertahan hidup dengan pria seperti Lin? Apakah ini benar-benar solusi terbaik untuk keluarga saya? Atau malah akan membawa masalah baru? Keesokan paginya, saya mencoba beradaptasi dengan rutinitas baru. Lin memberi saya akses ke seluruh rumah, tapi saya tahu bahwa saya tidak benar-benar bebas. Ia sering memeriksa keberadaan saya, seolah-olah takut saya akan melarikan diri. Di depan orang lain, ia bersikap baik dan penuh perhatian, seolah-olah dia adalah suami idaman. Tapi di balik pintu tertutup, tatapannya selalu dingin dan mengintimidasi. Beberapa hari kemudian, saya memutuskan untuk menghubungi ayah dan ibu. Saya tahu mereka pasti khawatir, dan saya juga ingin memastikan bahwa mereka baik-baik saja. Ketika telepon saya tersambung,
suara ayah terdengar begitu berat. Nak, bagaimana keadaanmu? Tanyanya dengan nada hati-hati. Aku baik-baik saja, ayah. Kata saya, mencoba terdengar tegar meskipun hati saya hancur. Bagaimana dengan ibu? Ibumu masih lemah, tapi kondisinya mulai membaik, kata ayah. Dia sering menanyakanmu. Aku akan pulang sebentar kalau bisa, ayah, kata saya pelan. Aku hanya butuh waktu untuk menyesuaikan diri. Ayah terdiam sejenak, lalu berkata, maafkan ayah, Nak. Ini semua salah ayah. Tidak, ayah, kata saya cepat. Aku yang memilih ini. Aku hanya ingin keluarga kita selamat. Setelah percakapan itu, saya merasa sedikit lega. Tapi di sisi lain, saya juga merasa semakin terjebak. Lin Lin mulai menunjukkan sikap posesifnya. Ia sering membatasi gerak saya, bahkan ketika saya hanya ingin keluar rumah untuk membeli bahan makanan. Ia selalu mengawasi saya, seolah-olah saya adalah barang miliknya yang harus dijaga. Namun, satu hal yang membuat saya curiga adalah cara Lin Lin berbicara tentang barang-barang di tokonya. Suatu hari, ketika ia sedang membahas sesuatu dengan salah satu pegawai, saya mendengar percakapan mereka dari balik pintu. Pastikan harga jualnya tetap tinggi, kata Lin Lin dengan nada tegas. Pelanggan tidak akan tahu kalau barang ini palsu. Jantung. Saya bertegap kencang. Barang palsu? Apakah itu berarti barang yang dijatuhkan ayah dulu juga palsu? Pikiran itu langsung menghantui saya. Jika benar, berarti Lin Lin telah menipu ayah, dan saya, sejak awal, malam itu, saya tidak bisa tidur. Pikiran saya dipenuhi oleh satu pertanyaan, bagaimana cara membuktikan bahwa Lin Lin adalah penipu? Jika saya berhasil menemukan bukti, mungkin saya bisa membebaskan diri dari pernikahan ini dan mengembalikan keadilan bagi keluarga saya. Malam itu, saya tidak bisa tidur. Pikiran saya terus kembali ke percakapan yang saya dengar antara Lin Lin dan pegawainya. Barang palsu? Jika benar, berarti selama ini ia menjual barang-barang dengan harga mahal padahal nilai aslinya jauh lebih rendah. Dan jika barang yang dijatuhkan ayah juga palsu, maka tuntutan 50 juta rupiah yang ia ajukan adalah bentuk pemerasan besar-besaran. Saya harus mencari bukti. Tapi bagaimana caranya? Lin Lin sangat protektif dan selalu mengawasi gerak-gerik Saya bahkan tidak punya akses ke ruang kerjanya atau dokumen-dokumen penting miliknya. Namun, ada satu hal yang saya tahu pasti, jika saya ingin keluar dari pernikahan ini dan membela keluarga saya harus berani mengambil risiko. Keesokan paginya, saya memutuskan untuk berbicara dengan Ari, teman sekampung yang ayahnya seorang penggakra. Saya sudah lama tidak bertemu dengannya, tapi saya tahu dia adalah orang yang bisa dipercaya. Ketika Lin Lin sedang sibuk di tokonya, saya memberanikan diri untuk keluar rumah. Saya bilang pada sopir pribadi Lin Lin bahwa saya ingin membeli bahan makanan, dan untungnya ia tidak curiga. Saya langsung menuju warung kopi tempat Ari sering nongkrong. Setelah beberapa menit menunggu, saya melihatnya masuk. Ari masih seperti dulu, rambutnya agak acak-acakan, senyumnya ramah, dan tatapannya selalu penuh semangat. Ketika dia melihat saya, matanya melebar karena terkejut. "Mawar? Apa kabar?" tanyanya, suaranya terdengar lega namun juga penasaran. "Aku dengar kamu sudah menikah?" Saya mengangguk pelan, lalu mengajaknya duduk di sudut warung agar tidak ada yang mendengar pembicaraan kami. "Ari, aku butuh bantuanmu," kata saya langsung, tanpa basa-basi. Wajah Ari berubah serius. "Ada apa? Kamu baik-baik saja?" Aku pikir aku dalam masalah besar," kata saya, suaraku bergetar. Suamiku, Lin Lin, sepertinya melakukan sesuatu yang salah. Aku mendengar dia bicara tentang barang palsu, dan aku yakin dia juga menipu keluargaku. Ari langsung terdiam. Matanya menyipit, seolah sedang memproses semua yang saya katakan. "Barang palsu," katanya akhirnya. "Itu serius, Mawar. Penipuan seperti itu bisa masuk ranah hukum." "Itulah yang aku takutkan," kata saya pelan. "Aku ingin keluar dari pernikahan ini, tapi aku butuh bukti. Kau bisa bantu aku?" Ari mengangguk mantap. "Tentu saja aku akan bantu. Tapi kamu harus hati-hati, Mawar. Lin Lin tampaknya bukan orang yang mudah ditaklukkan." "Kamu benar," kata saya, menghela napas panjang. "Tapi aku tidak punya pilihan lain. Aku harus mencoba." Setelah berbincang cukup lama, Ari memberi saya beberapa saran tentang cara mengumpulkan bukti tanpa ketahuan. Ayah juga berjanji akan membantu saya menghubungi ayahnya untuk berkonsultasi tentang langkah hukum selanjutnya. Kami berpisah dengan janji untuk bertemu lagi minggu depan.
Setelah saya berhasil mendapatkan informasi lebih banyak, malam harinya, saya mulai merencanakan langkah pertama saya. Lin Lin biasanya pulang larut malam, jadi saya punya waktu beberapa jam untuk menyelidiki rumahnya saat ia tidak ada. Saya memilih malam ketika ia memberitahu sopirnya bahwa ia akan bekerja lembur di toko. Itu adalah kesempatan sempurna. Setelah memastikan bahwa semua pegawai rumah tangga sudah tidur, saya diam-diam masuk ke ruang kerja Lin Lin. Ruangan itu terletak di lantai 2, tepat di sebelah kamar utama. Pintunya selalu terkunci, tapi untungnya saya berhasil menemukan kunci cadangan yang disimpan di dapur. Jantung saya berdegup kencang saat saya membuka pintu. Di dalam ruangan, ada meja besar yang penuh dengan dokumen dan laptop. Saya mulai membuka lemari arsip, mencari sesuatu yang mencurigakan. Setelah beberapa saat, saya menemukan sebuah folder tebal yang berisi daftar harga barang. Mata saya langsung tertuju pada kolom harga grosir dan harga jual. Ternyata benar. Barang-barang yang dijual di toko Lin Lin, yang ia klaim sebagai barang asli dengan harga puluhan juta rupiah, sebenarnya hanya memiliki nilai 5-10 juta rupiah saja. Bahkan, ada catatan kecil di sudut halaman yang menyebutkan bahwa barang tersebut adalah replika. Ini adalah bukti yang saya cari-cari, tapi pencarian saya belum selesai. Saya membuka laptop Lin Lin, berharap menemukan email atau pesan yang bisa menjadi tambahan bukti. Setelah beberapa kali mencoba, saya berhasil membuka salah satu folder yang berisi rekaman transaksi dan komunikasi dengan pemasok barang palsu. Semua ini adalah bukti kuat bahwa Lin Lin telah melakukan penipuan besar-besaran. Namun, baru saja saya hendak keluar dari ruangan, saya mendengar suara mobil masuk ke halaman rumah. Panik, saya langsung mematikan laptop dan menyembunyikan folder di balik rak buku. Saya keluar dari ruangan dengan hati-hati, berusaha terlihat tenang meskipun tubuh saya gemetar hebat. Lin Lin masuk ke rumah, wajahnya tampak lelah. "Kenapa kamu belum tidur?" tanyanya dengan nada dingin. Aku tidak bisa tidur," kata saya pelan, berusaha menyembunyikan kecemasan saya. "Aku hanya ingin minum air putih." Lin Lin menatap saya lama, seolah mencoba membaca pikiran saya. Tapi akhirnya, ia hanya mengangguk dan masuk ke kamarnya. Saya langsung kembali ke kamar tamu, bernapas lega karena berhasil lolos tanpa ketahuan. Pagi-pagi sekali, saya meminta izin kepada Lin Lin untuk pergi ke pasar. Saya memberikan alasan bahwa saya ingin membeli bahan makanan segar untuk membuat sarapan spesial. Lin Lin setuju, meskipun tatapannya terlihat curiga. Di pasar, saya langsung menuju warung kopi tempat Ari menunggu. Saya memberikan folder dan salinan dokumen yang saya fotokopi semalam. Ari langsung memeriksanya, matanya melebar karena terkejut. "Inilah yang kita butuhkan," katanya, suaranya penuh semangat. "Ini bukti kuat bahwa Lin Lin melakukan penipuan. Sekarang, kita tinggal melaporkannya ke polisi." Saya mengangguk, meskipun hati saya masih diliputi kekhawatiran. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Pertama, kita laporkan ini secara resmi. Ayahku akan membantu mempersiapkan dokumen gugatan cerai sekaligus tuntutan hukum terhadap Lin Lin, kata Ari dengan nada tenang. "Tapi ingat, Mawar, ini akan menjadi proses yang panjang. Kamu harus siap menghadapi apapun yang terjadi." Saya menarik napas dalam-dalam. "Aku siap, Ari. Aku sudah tidak punya pilihan lain." Setelah mendapatkan bukti kuat dari ruang kerja Lin Lin, saya merasa seperti sedang berdiri di ambang jurang. Di satu sisi, ada harapan bahwa kebenaran akan terungkap dan keluarga saya bisa bebas dari tekanan yang selama ini membelenggu. Di sisi lain, saya juga tahu bahwa melawan Lin Lin tidak akan mudah. Pria itu memiliki uang, pengaruh, dan sifat keras kepala yang membuatnya tak segan-segan menyingkirkan siapapun yang menghalangi jalannya. Namun, saya sudah tidak punya pilihan lain. Saya harus melakukannya demi ayah, ibu, dan masa depan saya sendiri. Jika saya tidak bertindak sekarang, saya akan terjebak dalam pernikahan ini selamanya, hidup dalam ketakutan dan penyesalan. Ari membantu saya mengatur pertemuan dengan ayahnya, Pak Andi, seorang pengacara senior yang dikenal tegas dan berpengalaman. Kami bertemu di kantor hukum sederhana milik Pak Andi, yang terletak di pusat kota Depok. Ketika saya masuk ke ruangannya, Pak Andi langsung menyambut saya dengan senyum hangat namun serius. "Jadi, ini adalah kasus yang kamu ceritakan pada Ari?" tanyanya, suaranya tenang tapi tegas. Saya mengangguk pelan, lalu mulai menceritakan semuanya, dari awal bagaimana ayah saya menjatuhkan barang di toko Lin Lin, tuntutan gila-gilaan yang ia ajukan, pernikahan terpaksa yang saya jalani, hingga penemuan dokumen tentang barang palsu. Saya menyerahkan semua bukti yang saya dapatkan,
termasuk folder harga barang, salinan rekaman transaksi, dan catatan komunikasi Lin Lin dengan pemasok barang palsu. Pak Andi memeriksa semua dokumen dengan cermat. Sesekali, ia mengangguk atau mencatat sesuatu di buku kecilnya. Setelah beberapa menit, ia menatap saya dengan pandangan serius. Ini adalah kasus yang cukup kompleks, katanya akhirnya. Tapi dengan bukti-bukti ini, kita punya peluang besar untuk memenangkan gugatan cerai sekaligus melaporkan Lin Lin atas tuduhan penipuan dan pemerasan. Saya hanya ingin keadilan, kata saya dengan nada mantap meskipun hati saya masih bergetar. Saya tidak peduli berapa lama prosesnya, asalkan keluarga saya bisa bebas dari semua ini. Pak Andi tersenyum tipis. Keadilan memang kadang membutuhkan waktu. Tapi jika kita bersabar dan berjuang, hasilnya pasti akan sepadan. Beberapa hari kemudian, kami resmi melaporkan Lin Lin ke polisi. Prosesnya tidak mudah. Lin Lin langsung marah besar ketika mengetahui bahwa saya telah mengumpulkan bukti dan melibatkan pengacara. Ia datang ke rumah pengacara dengan wajah merah padam, meminta agar kasus ini diselesaikan secara damai. Apa maumu, Mawar? Bentaknya saat kami bertemu di kantor Pak Andi. Kamu pikir kamu bisa menang melawan aku? Saya menatapnya dengan tatapan dingin, meskipun jantung saya berdegup kencang. Aku hanya ingin keadilan, Tuan Lin. Kamu sudah menipu keluargaku dan memaksa aku menikahi kamu. Sekarang, aku ingin semuanya berakhir. Lin Lin tertawa sinis. Kamu pikir bukti-bukti itu cukup untuk menghancurkanku? Aku punya uang dan pengaruh. Kamu tidak akan menang. Tidak ada yang lebih kuat daripada kebenaran, balas saya dengan suara mantap. Dan kali ini, kamu tidak bisa kabur. Setelah pertemuan itu, Lin Lin mencoba menggunakan semua cara untuk menghentikan proses hukum. Ia menawarkan uang kepada ayah saya agar saya mencabut laporan, bahkan mencoba menyuap polisi. Tapi semua usahanya sia-sia. Bukti yang kami miliki terlalu kuat, dan sistem hukum tidak bisa dibeli begitu saja. Proses persidangan dimulai beberapa minggu kemudian. Ruang sidang dipenuhi oleh wartawan, karena kasus ini menarik perhatian publik. Lin Lin hadir dengan pengacara ternama, mencoba membela diri dengan argumen-argumen licik. Ia bahkan menuduh saya sebagai istri yang tidak setia dan hanya ingin mengambil hartanya. Namun, semua kebohongannya runtuh ketika bukti-bukti kami diajukan di pengadilan. Folder harga barang, rekaman transaksi, dan kesaksian pegawai toko Lin Lin yang kami mintai bantuan menjadi pukulan telak bagi Lin Lin. Hakim tampak geram mendengar semua fakta yang terungkap di tengah persidangan. Saya berdiri di kursi saksi, memberikan kesaksian tentang apa yang saya alami. Saya berbicara tentang bagaimana Lin Lin memeras ayah saya, memaksa saya menikahinya, dan bagaimana ia mencoba mengintimidasi saya setelah pernikahan. Suara saya bergetar, tapi saya tetap teguh. Ini adalah momen saya untuk berbicara demi kebenaran. Setelah beberapa minggu sidang, akhirnya putusan dijatuhkan. Hakim memutuskan bahwa Lin Lin bersalah atas penipuan dan pemerasan. Saya dinyatakan sah memperoleh hak cerai, dan Lin Lin diwajibkan membayar ganti rugi sebesar 60 juta rupiah kepada saya. Selain itu, ia juga dihukum penjara selama 2 tahun. Setelah vonis dijatuhkan, Lin Lin tampak hancur. Wajahnya pucat, dan tubuhnya gemetar. Ia mencoba memohon ampun kepada saya, tapi saya tidak bergeming. Maaf tidak cukup, kata saya dengan nada dingin. Apa yang kamu lakukan pada keluargaku tidak bisa diperbaiki dengan kata-kata. Setelah persidangan selesai, Lin Lin meninggalkan Indonesia dan kembali ke Cina. Rumor mengatakan bahwa reputasinya hancur di sana, dan ia kehilangan semua bisnisnya. Tapi saya tidak peduli lagi. Bagi saya, yang terpenting adalah bahwa keadilan telah ditegakkan. Setelah semua badai berlalu, saya merasa seperti orang yang baru saja keluar dari terowongan gelap menuju cahaya matahari. Hari-hari pertama setelah persidangan terasa aneh, seolah-olah saya masih menunggu sesuatu yang buruk terjadi. Tapi lama-kelamaan, saya mulai menyadari bahwa ini adalah kehidupan baru saya. Tanpa tekanan, tanpa ketakutan, dan tanpa Lin Lin, uang ganti rugi sebesar 60 juta rupiah menjadi awal yang baik bagi keluarga kami. Kami menggunakan sebagian besar uang itu untuk melunasi utang-utang lama, memperbaiki rumah, dan membuka usaha kecil-kecilan bersama ibu. Ibu kembali menjual nasi uduk keliling, tapi kali ini dengan peralatan yang lebih baik dan dagangan yang lebih bervariasi. Ayah juga mulai bekerja lagi sebagai tukang reparasi elektronik di desa, pekerjaan sederhana yang membuatnya bahagia meskipun penghasilannya tidak seberapa. Saya sendiri memutuskan untuk kembali bekerja paruh waktu di warung kopi dekat rumah. Sambil bekerja,
saya juga mulai belajar mengelola keuangan keluarga agar kami tidak lagi terjebak dalam masalah ekonomi seperti sebelumnya. Ada rasa lega yang mendalam ketika saya bisa hidup dengan tenang tanpa harus khawatir tentang masa depan. Namun, ada satu hal yang tidak bisa saya abaikan, Ari. Selama proses melawan Lin Lin, Ari selalu ada di samping saya. Ia mendengarkan keluhan saya, memberikan saran, dan bahkan menghibur saya ketika saya merasa putus asa. Tanpa sadar, hubungan kami semakin dekat. Awalnya, saya hanya menganggapnya sebagai teman baik, tapi lama-kelamaan, saya mulai merasakan sesuatu yang lebih. Suatu sore, setelah kami duduk di warung kopi seperti biasa, Ari tiba-tiba berkata, "Mawar, aku ingin bicara sesuatu." Saya menoleh ke arahnya, penasaran. "Apa?" Aku senang bisa membantu kamu selama ini," katanya pelan, wajahnya tampak sedikit gugup. "Tapi sebenarnya, aku sudah lama menyukaimu." Jantung saya langsung berdegup. Ken Kang. Saya tidak tahu harus berkata apa. Setelah semua yang saya alami dengan Lin Lin, saya sempat berpikir bahwa saya tidak akan pernah bisa mencintai orang lain. Tapi melihat Ari sekarang, saya sadar bahwa mungkin ada harapan baru untuk hati saya. Aku juga merasakan hal yang sama, kata saya akhirnya. Suara saya hampir berbisik. Ari tersenyum lebar, matanya berbinar-binar. "Terima kasih, Mawar. Aku janji, aku tidak akan pernah memaksamu melakukan apapun yang tidak kamu inginkan." Saya mengangguk pelan, merasa lega. Untuk pertama kalinya dalam hidup saya merasa seperti memiliki pilihan. Hubungan saya dengan Ari berkembang perlahan tapi pasti. Kami mulai sering bertemu, berbicara tentang masa depan, dan saling mendukung dalam segala hal. Rasanya begitu berbeda dibandingkan dengan hubungan saya dengan Lin Lin. Ini adalah cinta yang tulus, tanpa paksaan atau kebohongan. Kehidupan keluarga kami pun semakin membaik. Ibu sudah sepenuhnya pulih, dan ia sering tertawa ketika melihat saya dan Ari bersama. "Akhirnya, Nak," katanya suatu hari, "kamu menemukan kebahagiaanmu sendiri." "Oh ya." Juga tampak lebih ceria. Ia sering bercanda dengan Ari, seolah-olah sudah menganggapnya sebagai bagian dari keluarga. Bahkan tetangga-tetangga kami mulai membicarakan kemungkinan saya dan Ari menikah suatu hari nanti. Meskipun saya belum siap untuk berpikir sejauh itu, saya merasa ada harapan baru dalam hidup saya. Ada satu momen yang tidak akan pernah saya lupakan. Suatu sore, setelah seharian bekerja, saya, ibu, dan ayah duduk bersama di halaman rumah. Matahari mulai tenggelam, meninggalkan jejak-jejak oranye di langit. Engin sipoi-sipoi membawa aroma daun-daun yang bergoyang pelan. "Kita sudah melewati banyak hal, ya," kata ayah pelan, matanya menatap langit. "Iya, Pak," jawab saya, tersenyum tipis. "Tapi kita berhasil." Ibu mengangguk, tangannya memegang cangkir teh hangat. "Semua ini karena kamu, Nak. Kamu yang berani melawan ketidakadilan demi keluarga ini." Saya tersenyum, merasa bangga meskipun perjalanan ini tidak mudah. "Kita semua yang melakukannya, Bu. Kita selalu bersama." Malam itu, saya duduk di depan rumah, memandangi bintang-bintang yang mulai muncul di langit malam. Saya memikirkan semua yang telah terjadi, dari kehidupan sederhana yang penuh ketenangan, hingga badai besar yang menghancurkan segalanya, dan akhirnya, kehidupan baru yang penuh harapan ini. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi saya tahu satu hal, selama saya memiliki keluarga dan orang-orang yang saya cintai di sisiku, saya bisa menghadapi apapun. Esok paginya, saya bangun dengan perasaan ringan. Ketika saya melihat diri saya di sermon, saya melihat seorang wanita yang kuat, berani, dan penuh harapan. Mungkin inilah saatnya bagi saya untuk benar-benar hidup, bukan hanya bertahan.